Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahyu Kristiaren, NPM 1930701006, jurusan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang atonia uteri. Atonia uteri merupakan penyebab tersering pendarahan postpartum. Sekurang-kurangnya 2-3 dari semua pendarahan postpartum disebabkan oleh atonia uteri. Lalu selanjutnya definisi atonia uteri yaitu keadaan lemahnya atau gagalnya tonus atau kontraksi otot rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Lalu selanjutnya perdarahan postpartum secara fisiologis dikontrol oleh kontraksi serat-serat miometrium, terutama yang berada di sekitar pembuluh darah. Atonia uteri terjadi karena miometrium tidak dapat berkontraksi. Atonia uteri merupakan miometrium kontraksi setelah persalinan hingga uterus dalam keadaan relaksasi penuh, lembek dan tidak mampu menjalankan fungsi oklusi pembuluh darah. Akibat dari atonia uteri ini adalah terjadinya pendarahan. Yang kedua, perdarahan pada atonia uteri. Ini berasal dari pembuluh darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian atau lepas seluruhnya. Atonia uteri menyebabkan terjadinya pendarahan yang cepat dan parah. Lalu faktor-faktor predisposisi yang pertama itu overdistensi uterus atau gemeli mikrosmia polyhydramnion. Lalu yang kedua serotinus, yang ketiga partus lama, yang keempat grandimultipara, yang kelima penggunaan uterus relaksans, lalu yang keenam infeksi uterus, lalu yang ketujuh pendarahan antarpartum, yang kedelapan riwayat pendarahan postpartum, yang kesembilan obesitas. Cara pencegahannya adalah memberikan oksitosin 10 IU, yang kedua melakukan PTT, yang ketiga meses uterus. Pemberian oksitosin 10 IU adalah oksitosin biasanya diberikan dengan dosis 10 secara intramuskular atau intravena. Oksitosin diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Lalu yang dimaksud dengan melakukan PTT itu yaitu penanganan tali pusat terkendali. Lalu yang ketiga meses uterus, yaitu dilakukan sejak hari pertama melahirkan setiap hari sampai hari ke-10 untuk cepat terjadinya proses involusi uterus. Lalu yang kedua, untuk penurunan tinggi fundus uteri pada sekelompok kontrol yaitu hari ke-1 memiliki rata-rata 18,56 cm, hari ke-5 rata-rata 15,38 cm dan hari ke-9 rata-rata 9,50 cm. Selanjutnya manajemen atonia uteri. Yang pertama manajemen standar dan manajemen bedah. Manajemen standar yaitu terdiri meses uterus, yang kedua komprehensi uterus bimanual, yang ketiga pemberian uterus. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Sekian dari saya, terima kasih.